Akhirnya, nama-nama penerima bantuan BPNT tahap ketiga alokasi Mei-Juni sudah muncul secara resmi di 6NG. Kalau kemarin cuma keterangan BPNT periode Mei-Juni saja yang muncul di 6NG, sekarang sudah ada nama per KPM-nya yang akan menerima bantuan BPNT tahap ketiga alokasi Mei-Juni. Nah, seperti apakah untuk tampilan 6NG yang terbaru per hari ini? Nanti akan kita tunjukkan juga. Lalu apakah sudah turun untuk SP2D ataupun surat perintah membayar di BPNT alokasi Mei Juni ini? Nah, di sini akan kita ulas secara tuntas. Pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di-skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di pencairan bantuan sosial. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi yang update, valid, akurat di program bantuan pemerintah, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Dan di sini kita minta bantuan teman-teman untuk subscribe beserta share juga video ini sebanyak-banyaknya ke akun media sosial teman-teman, supaya banyak KPM yang lainnya juga mendapatkan informasi yang memang benar-benar valid dan akurat di program bantuan pemerintah. Nah, oke sobat, di sini kita akan mengupdate untuk informasi terbaru di 6NG pada supervisor tingkat kota maupun kabupaten. Sekarang sudah ada update perubahan lagi yang sebelumnya baru muncul untuk periode BPNT Mei Juni. Sekarang sudah muncul untuk nama per KPM yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan BPNT tahap ketiga alokasi Mei Juni. Nah, kenapa di sini saya katakan calon penerima ya, masih belum penerima yang fix? Karena di 6NG ini masih ada tahapan yang namanya proses verifikasi, lalu juga validasi data. Jadi di sini nanti bagi yang belum memiliki rekening akan ada yang namanya proses burekol. Lalu bagi yang sudah memiliki rekening, nanti proses burekolnya akan terlewati dan akan langsung masuk ke dalam tahap cek rekening. Nah, selanjutnya di sini nanti setelah cek rekening, jika memang benar-benar valid, maka barulah nanti akan ditetapkan SK-nya sebagai penerima bantuan BPNT alokasi Mei Juni. Dan di sini saya yakin banyak sekali KPM yang menanti-nanti pencairan BPNT tahap ketiga alokasi Mei Juni dan bertanya-tanya apakah SP2D-nya sudah benar-benar turun, lalu kapankah akan benar-benar dicairkan dan masuk ke dalam rekening KKS Bank Himbara kita, entah itu Bank BRI, BNI, Mandiri, ataupun juga BSI. Apalagi banyak informasi yang di luar sana, entah sumbernya dari mana ya, yang menginfokan kalau BPNT tahap ketiga alokasi Mei Juni sudah benar-benar dicairkan. Nah, ini tentu saja menjadi hal yang membingungkan saat kita cek rekening masih kosong, tetapi kok ada KPM yang menginformasikan sudah cair. Nah, mungkin saja itu adalah BPNT di tahap yang sebelumnya, atau saja memang kadang di akun media sosial itu banyak informasi yang entah dari mana yang perlu dipertanyakan lagi ya, benar-benar sumbernya dari mana, lalu tingkat akurasi ataupun validnya itu seperti apa. Nah, ini perlu kita cermati juga dan teman-teman harus bijak saat menerima informasi. Nah, maka dari itu di sini jika kita memberikan informasi, kita tidak cuman berkata-kata saja, kita tidak cuman menyampaikan secara lisan saja. Nah, tetapi di sini kita juga munculkan datanya yang memang datanya tersebut kita tunjukkan dalam video kita. Bahkan di beberapa video yang lalu itu beberapa bukti datanya pun sudah kita tunjukkan karena kita memang benar-benar menunjukkan informasi yang tentunya ini informasi yang benar-benar valid, teman-teman. Oke, langsung saja dan ini dia tampilannya. Nah, jadi di sini pada bagian monitor data salur bansos untuk semua klaster. Di sini kita memilihnya semua klaster dan untuk bantuannya adalah sembako ataupun BPNT. Lalu untuk periodenya Mei Juni 2023 yang cairnya melalui rekening KKS Bank Himbara, teman-teman. Di sini sudah muncul nama per KPM, ada di sini NIK, nama,
rekening, alamat, lalu bank penyalur sudah tampak di sini teman-teman. Nah, di sini sudah ada bank penyalurnya, lalu untuk statusnya saat ini adalah proses verif rekening ataupun dalam tahapan proses verifikasi validasi rekening. Dan di sini sudah sangat jelas sekali nama per KPM sudah muncul pada 6NG. Nah, itu tadi adalah tampilan dari 6NG dan sudah sangat jelas sekali ya teman-teman untuk tampilan di 6NG ini masih belum ada SP2D ataupun SPM-nya. Dan di sini pun keterangan Bu Reko lalu cek rekening pun masih belum ada. Biasanya di sini nanti apabila ada KPM yang belum memiliki rekening akan dibuatkan Bu Recall ataupun pembuatan rekening secara kolektif. Lalu nanti pada bagian cek rekening nanti akan ada dua status teman-teman, yaitu gagal cek rekening dan berhasil cek rekening. Nah, di sini apabila yang gagal itu terkategori on spam ya datanya. Jadi ada data yang tidak padan antara data yang ada di Kementerian Sosial dan di Bank Himbara. Karena data antara Kementerian Sosial dan Bank Himbara ini wajib untuk sama teman-teman. Nah, apabila di sini bantuan kita tidak cair ataupun juga nanti terkendala on spam, apakah yang wajib KPM lakukan supaya bisa cair lagi? Nah, di sini yang pasti teman-teman bisa berkoordinasi dengan pihak pendamping sosial yang ada di wilayah teman-teman, menanyakan data kita itu untuk dicek ulang pada 6NG. Apakah ada kesalahan data? Lalu kesalahan data tersebut di bagian mana? Dan kita minta tolong untuk mengecek data tersebut. Lalu nanti kita untuk progreskan, memperbaiki apabila ada data yang terlewatkan ataupun salah. Nah, di sini bagi teman-teman yang penasaran apakah mendapatkan BPNT alokasi Mei Juni ini, nah bisa tanyakan ke pendamping sosial karena nanti pendamping sosial juga bisa mengakses 6NG, tetapi walaupun juga 6NG-nya tidak selengkap yang ada di supervisor tingkat kota maupun kabupaten, tetapi di situ nanti tetap akan ada kok untuk data-data calon penerimanya bantuan BPNT alokasi Mei Juni maupun juga bantuan PKH teman-teman. Nah, jadi di sini untuk progres pencairan masih belum ada SP2D, belum ada SPM, jadi teman-teman wajib menunggu sampai dengan nanti proses validasi, verifikasi, pengecekan rekening hingga nanti benar-benar ada SP2D-nya. Biasanya di sini dari cek rekening sampai dengan SP2D itu membutuhkan waktu beberapa hari. Jika belum ada verifikasi rekening seperti saat ini, tidak menutup kemungkinan beberapa hari hingga beberapa minggu ke depan itu masih ada tahapan proses untuk pengecekan rekening, lalu nanti barulah SK untuk pencairan itu turun teman-teman. Jadi benar-benar ini prosesnya masih agak panjang juga. Dan jika kita melihat dari kalender, kemungkinan besarnya itu memang dicairkan pada mulai dari minggu kedua itu sudah paling cepat hingga nanti akhir bulan Juni 2023 untuk pencairan di bantuan BPNT alokasi Mei Juni ini. Nah, karena di sini juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi keterlambatan di pencairan BPNT alokasi Mei Juni. Nah, oke sobat, sekian informasi dari saya. Pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi terbaru di pencairan bantuan sosial. Saya Aki dalam kesempatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.